gerund dan to infinitive. Oke, kita mulai dari gerund dulu ya. Jadi gerund itu kata kerja yang dibendakan dengan menambahkan ing. Ya, jadi verb ini berubah jadi noun ketika dia mendapatkan imbuhan ing ya. Jadi gerund ini digunakan apabila yang pertama, verb atau kata kerja sebagai subjek. Jadi subjek atau objek itu kan bisanya diisi dengan noun ya. Nah, subjek itu biasanya berupa noun. Jadi ketika ada verb muncul sebagai subjek, nah ini harus kita bendakan. Nah, caranya dengan menambahkan ing. Jadi swimming is a good sport. Nah, ini jadi kelas katanya udah jadi noun ya, bukan verb lagi. Maknanya apakah berubah? Nah, maknanya bisa berubah, bisa enggak. Maksudnya di sini kan dia tetap berenang ya, maknanya tetap seperti verb. Tapi kalau misalnya buying, nah itu maknanya bukan membeli lagi, tapi bisa pembelian, bisa membeli. Nah, tapi yang jelas fungsinya di sini udah sebagai gerund ya atau noun. Oke, kemudian misalnya joking dari verb joke ya, makes us fresh. Tuh, kemudian jadi kalau misalnya ada verb muncul sebagai subjek, nah ini harus kita bendakan ya, tambahkan ing. Kemudian yang kedua, verb sebagai objek komplement atau pelengkap. Nah, setelah be, maksudnya be ini ya is, MR, was, were, tuh ya. Jadi, dia sebagai objek komplement. Misalnya, my hobby is cycling. Nah, cycling ini kan berasal dari verb cycle ya. Nah, tapi karena posisinya sebagai objek, jadi dia harus benda, harus noun. Jadi dijadikan benda, tambahkan ing. Jadi cycling. My hobby is cycling. Nah, bedakan dengan kalimat yang kedua, she is cycling. Nah, ketika is cycling, ya, cycling ini merupakan bagian dari continuous tense karena she is cycling ini artinya sedang. Jadi kalau misalnya diartikan sedang, jadi misalnya ada be ketemu dengan verb ing, artinya sedang, ini bukan gerund ya, tapi ini continuous tense. Tuh, tapi kalau misalnya di sini artinya adalah, itu bukan sedang, selain artinya sedang, nah ini berarti dia gerund. Jadi hobiku adalah bersepeda. Nah ini gerund sebagai objek komplement ya. Tapi kalau she is cycling, nah cycling ini sebagai part of verb dalam continuous tense gitu ya. Pokoknya artinya jangan sedang. Kalau artinya sedang berarti dia tenses ya, continuous tense. Oke, kemudian yang ketiga, setelah kata depan atau preposisi. Jadi preposisi itu ada in, on, at, of, for, from, with, without, to, before, after. Nah, jadi ketika preposisi ini muncul, kemudian setelahnya ini verb, nah verbnya ini harus dibendakan. Ya, karena preposisi ini harus menjelaskan noun kan. Nah, jadi ketika preposisi diikuti dengan verb, verbnya ini harus dijadikan benda. Tambahkan ing ya. Nah, jadi for coming. I'm sorry for coming late. Nah, dari verb come. Tapi karena sebelumnya preposisi, maka dia nggak boleh verb. Jadi harus benda, harus noun. Terus ini contoh yang lainnya, misalnya before leaving. Nah, dari verb leave, ya kan? Tapi karena before ini preposisi, nah, maka ini harus dibendakan. Jadi before leaving, he said nothing. Oke, kemudian yang keempat, setelah istilah khusus seperti no use, kemudian ada be plus word, ada be plus busy, ada can't help atau can't bear. Nah, contohnya misalnya it is no use studying. Ya kan? Jadi setelah no use studying atau misalnya setelah is, mr, was, were, worth. Nah, ini diikutin gerund. Misalnya the book is worth reading. Nah, seperti itu ya. It is no use studying without practicing. Nah, practicing ini juga gerund ya, tapi gerund after preposition karena ini kan without ini kan preposisi. Oke, kalau no use ini istilah khusus. Jadi no use, be worth, be busy, can't help. Nah, ini diikutin dengan gerund, verb ing ya. Kemudian yang kelima, setelah possessive adjective. Nah, jadi setelah kepemilikan ya, misalnya ada my, your, his, her, our, their, atau nama orang yang ada apostrofnya, ini kan menunjukkan kepemilikan, kayak Amir, itu. Misalnya, he's staring, nah,
ini kan dari verb stare. Stare itu menatap gitu ya. Tapi kalau kita mau bilang tatapan, nah ini kita harus jadikan benda karena sebelumnya ada possessive adjective ya. Jadi he's staring frightens me. Jadi verbnya yang ini frightens. Oke, kemudian setelah kata kerja tertentu ya, setelah certain verb. Jadi ini listnya. Ini harus dihafal ya. Dia ada admit, appreciate, claim, can't help, assume, consider. Nah, ini semua ini sudah ada di list dan teman-teman bisa lihat. Nah, setelah certain verb ini harus diikuti dengan gerund. Jadi contohnya ya, I can't help falling in love with you. Ya. Nah, certain verb ini nggak harus berupa verb satu seperti ini ya. Jadi dia bisa berubah sesuai bentuk tensesnya. Jadi tensesnya bisa berupa apapun. Misalnya di sini jadi past. I couldn't help. Nah, tapi tetap ikutnya dengan gerund ya, jadi falling. Jadi misalnya ini jadi past perfect gitu ya misalnya. Jadi had admitted. Tetap aja setelahnya kalau ada verb ini harus dijadikan gerund ya, harus diikuti dengan gerund. Ya, jadi ini tensesnya bisa berubah jadi apapun gitu. Bisa present perfect, past perfect, continuous tuh. Tapi setelah certain verb ini yang bisa berubah bentuk ya sesuai tensesnya. Nah, ini tetap diikuti dengan verb ing atau gerund. Oke? Kemudian kata kerja atau kata sifat tertentu yang selalu dirangkai dengan to, namun harus diikuti dengan gerund verb ing. Ya, misalnya kan biasanya kalau to itu diikutinnya dengan verb 1 ya, to infinitive itu verb 1. Nah, tapi ada juga to yang diikuti dengan verb ing karena to di sini ini merupakan preposisi. Ingat ya, jadi to di sini ini merupakan preposisi. Misalnya ada confess to, object to, advance to, look forward to. Nah, ini satu kesatuan ya, ini preposisi. Be ya, opposed to, key to, atau be used to atau get used to. Dan yang terakhir be accustomed to. Nah, setelah ini harus diikuti dengan gerund. Jadi contohnya nih ya. We are looking forward to getting back together. Jadi kita menantikan untuk kembali bersama. Tuh ya. Kemudian ini ya yang be used to. Nah, ini bedakan ketika ada be-nya sebelum used to dengan yang tanpa be. Nah, kalau be used to ini diikuti dengan gerund ya. Tapi kalau cuma used to ini diikuti dengan verb 1 karena used to ini adalah modal. Jadi dia diikutinya dengan verb 1. Sementara be used to ini harus diikuti dengan gerund. Ya, maknanya pun beda. Jadi kalau yang be used to ini artinya terbiasa. Tapi kalau yang used to tanpa ada be ya sebelumnya. Nah, ini artinya kebiasaan di masa lalu gitu. Sekarang udah nggak lagi. Ya, coba bedakan yang pertama. Budi is used to living alone. Ini ada be-nya ya, is. Artinya Budi terbiasa tinggal sendiri. Tapi yang kedua, Budi used to live alone. Nah, tidak ada be sebelumnya, maka diikuti dengan verb 1 ya. Nah, ini artinya Budi dulu tinggal sendiri, berarti sekarang udah nggak sendiri lagi. Itu ya. Oke, sekarang to infinitive. Nah, to infinitive ini bentuk kata kerja atau verb yang mendapatkan awalan to. Jadi to plus verb 1. Nah, verb 1-nya ini nggak boleh mendapatkan imbuhan S atau ES atau mendapatkan imbuhan apapun ya. Jadi verb 1 murni. Jadi to plus verb 1. Nah, to infinitive ini bisa digunakan apabila yang pertama, kata kerja setelah objek. Nah, jadi misalnya ada objek, nah ini bisa juga diikuti dengan to infinitive ya. Misalnya Bima asks me to go with him. Tuh, kemudian kata kerja setelah kata tanya yang mau mengawali noun clause ya. Misalnya ini, jadi what to do. Kalau noun clause itu kan conjunction subject verb gitu ya. Nah, tapi ini bisa juga digantikan dengan to infinitive. Jadi misalnya what I should do ini bisa jadi what to do. I don't know what to do. She wanted to know how to manage the business. Atau misalnya I don't know where to go. Nah, ini bisa ya. Jadi
conjunction bisa langsung digantikan dengan to infinitive, ditambahkan dengan to infinitive. What to do, how to manage, where to go. Nah, kemudian kata kerja sebagai komplement atau pelengkap. Ya, misalnya contohnya gini, my duty as a student is to study hard. Nah, bedanya sama kalau kita pakai gerund apa? Nah, sebenarnya ya sama aja ya, bisa saling menggantikan. Misalnya di sini kita pakai gerund ya. My duty as a student is studying hard. Tuh, tapi kalau ini my duty as a student is to study hard. Nah, ini maknanya pun sama. Tapi yang harus kita perhatikan nanti kita harus lihat dulu certain verb-nya ya. Jadi certain verb itu certain verb yang harus diikutin gerund atau certain verb yang harus diikutin to infinitive tuh ya. Nah, selain certain verb itu tadi, jadi selain certain verb yang harus diikutin gerund atau certain verb yang harus diikutin to infinitive. Nah, ini kita bisa menggantikannya ya, mau diganti dengan gerund atau to infinitive itu boleh. Saling menggantikan gitu ya. Kemudian maksudnya bisa pakai gerund, bisa pakai to infinitive. Itu, selain certain verb yang disebutkan tadi. Oke, kemudian kata kerja setelah kata kerja tertentu. Nah, ini certain verb yang harus diikutin dengan to infinitive ya. Ada juga di list, nanti teman-teman bisa lihat dan dihafalkan ya. Kayak agree, wish, need, plan. Ya, ini semua. Nah, ini adalah certain verb yang harus diikuti dengan to infinitive. Tuh ya, jadi selain certain verb yang diikutin gerund dan certain verb yang diikutin to infinitive, nah ini verb yang lain selain itu tadi, selain yang ada di list, ini bisa diikuti dengan gerund atau diikuti dengan to infinitive. Tuh ya. Nah, ini contohnya. Maria expected to finish. Nah, lihat. Expect di sini. Expect di sini adalah certain verb yang harus diikuti dengan to infinitive kan. Ini ada expect. Nah, jadi Maria expected to finish. Nah, finish ini certain verb yang harus diikuti gerund nih. Coba lihat. Di sini ada ya. To finish. Nah, jadi diikutin gerund. Jadi, Maria expected to finish studying law next month. Tuh ya. Kemudian kata kerja setelah kata sifat atau adjective. Nah, jadi kata kerja setelah kata sifat ini harus to infinitive ya. Kata sifat, pokoknya yang berupa sifat. Nah, kalau diikuti dengan verb, verbnya jadikan to infinitive. Jadi to dulu baru verb 1. Misalnya, senang ketemu kamu. Gitu. I'm happy to meet you. I'm happy to see you. It is difficult to remember. Nah, seperti itu ya. Jadi, setelah kata sifat, kalau ada kata kerja, gunakan to infinitive. To plus verb 1. Oke. Nah, kemudian gerund dan infinitive. Jadi, ada beberapa kata kerja. Ini yang diikutin sama gerund, ya, verb ing, maupun to infinitive, to plus verb 1. Nah, tapi dia memiliki makna yang berbeda. Tuh ya, jadi tadi kan gerund dan infinitive bisa saling menggantikan ya, selain certain verb-nya. Maksudnya selain certain verb gerund yang memang harus diikutin gerund, dan certain verb yang harus diikutin to infinitive, jadi verb selain yang ada di list itu tadi, bisa saling menggantikan. Jadi bisa diikutin gerund, bisa diikutin to infinitive. Nah, tapi ada juga beberapa verb ini yang ketika diikutin gerund, dan diikutin to infinitive, ini memiliki makna yang berbeda. Ini contohnya ada stop. Ya, jadi stop yang diikuti dengan gerund, ya, dengan verb ing. Nah, ini artinya berhenti melakukan kegiatan tersebut. Nah, contohnya ya, Yuni stops studying. Nah, berarti Yuni berhenti dari aktivitas belajar. Berarti Yuni nggak belajar lagi ya. Jadi stops studying, berhenti belajar. Tapi ketika diikutin to infinitive, bedakan ya. Jadi stop to verb 1. Nah, ini artinya berhenti dari suatu aktivitas untuk melakukan kegiatan ini tadi, kegiatan yang disebutkan. Jadi berhenti dari aktivitas yang nggak disebutkan, nah untuk melakukan aktivitas yang disebutkan. Kalau ini kan berhenti belajarnya. Nah, tapi kalau ini, Yuni stops to study. Nah, jadi Yuni berhenti melakukan sesuatu, entah apa, nggak disebutkan ya, untuk belajar. Nah, kemudian dia memilih belajar. Jadi kalau yang stop studying ini dia berhenti belajar, nggak belajar ya. Tapi kalau stop to study, berarti baru mulai belajar. Ya, jadi berhenti melakukan entah apa untuk belajar. Itu ya.
Jadi yang sini stop, yang ini baru mulai. Itu. Ada satu lagi sih ya, jadi memiliki makna yang berbeda. Contohnya try. Jadi try itu kalau diikutin dengan verb ing, try verb ing ini artinya coba-coba. Coba-coba ya. Tapi kalau try diikutin dengan to infinitive, to verb 1. Nah, ini artinya mencoba dengan sungguh-sungguh. Ada effort ya. Jadi mencoba dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau stop try verb ing ini coba-coba. Jadi contohnya misalnya ya, Yuni tries cooking delicious food. Nah, berarti Yuni coba-coba aja, coba-coba masak gitu, kali aja masakannya enak. Itu ya. Jadi nggak ada effort, pokoknya coba-coba masak gitu. Kalau enak ya syukur, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bilangnya try to verb 1, nah coba Yuni tries to make delicious food. Nah, berarti ini Yuni mencoba berusaha memasak ya, memasak masakan yang enak gitu dengan mengikuti resep misalnya, pokoknya dengan perhitungan-perhitungan yang sekiranya membuat masakan itu enak. Jadi ada effort-nya ya, sungguh-sungguh gitu. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, memiliki makna aktif atau pasif. Nah, jadi nih, kalau misalnya ada ini 3 kata ini ya, coba diingat-ingat, ada need, want, deserve. Jadi need, want, deserve ini kalau diikutin dengan to infinitive, ini maknanya aktif. Meber ya. Misalnya, I want to say. Kan aku ingin mengatakan sesuatu. Nah, meber ya, mengatakan. Berarti aktif kan? Tapi kalau misalnya need, want, deserve, ini langsung diikuti dengan verb ing atau gerund. Nah, ini maknanya pasif. Di atau ter. Misalnya, need saying. Berarti perlu dikatakan. Diter ya. Tuh, ini contohnya. Jadi misalnya this gate needs painting. Nah, berarti pintu pagar ini perlu dicat. Bukan mengecat ya, tapi dicat. Jadi diter, maknanya pasif. This gate needs, atau kalau mau dijadikan ini bentuk yang to be, bisa ya, kan harus be plus verb 3 kalau pasif. Jadi ini maknanya sama dengan this gate needs to be painted. Nah, ini pasif. Tapi kalau mau singkat, jadi langsung gini ya, this gate needs painting. Need saying, jadi perlu dikatakan. Need understanding, nah perlu dimengerti. Tapi need to understand, perlu untuk memahami. Itu ya, jadi maknanya kalau need, want, deserve ketemu to verb 1, maknanya aktif ya, meber. Kalau need, want, deserve ketemu verb ing, maknanya pasif, diter. Oke, kemudian yang terakhir ini setelah penambahan objek. Ini sih bukan lebih ke makna ya, tapi lebih ke bentuk polanya aja. Jadi ketika ada permit, allow, forbid, advise, ingat ya, permit, allow, forbid, advise, ketemu dengan objek, nah ini diikutinya dengan to infinitive. Ya, diikuti dengan to verb 1. Tapi kalau permit, allow, forbid, advise, ini nggak ada objeknya, nah ini langsung diikuti dengan verb ing. Ya, contohnya ya. My doctor advises me, ini ada me kan, sebagai objek, to drink the medicine. Nah, jadi to drink, karena ada objek kan. Nah, coba yang kedua. My doctor advises drinking the medicine. Nah, jadi ini advises, nggak ada objek kan. Nah, jadi langsung diikuti dengan gerund drinking. Seperti itu ya. Oke.